Selamat sore, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta briefing teknis pelaksanaan Fast Track Digitalisasi 2023 pada sore hari ini. Sebelumnya saya boleh minta tolong bantuan Bapak Ibu untuk menghidupkan sebentar suaranya, jangan di-mute. Hadir. Hadir, terima kasih atas kehadirannya. Sudah meluangkan waktunya. Halo, Baik, selamat sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, supaya pada semangat ya Bapak Ibu ya. Kita yel-yel dulu. Masih ingat yel-yelnya? Ya, nanti pecah nih Pak Nenek. Oke, saya sebutkan ya. Nanti setelah kita mulai yel-yelnya Fast Track Digitalisasi 2023. Oke, kalau saya bilang selamat sore, jawabannya Fast Track Digitalisasi 2023. Oke, Bapak Ibu semuanya? Ya. Oke ya. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Digitalisasi 2023. Ya, terima kasih. Selamat sore, selamat datang. Saya ucapkan. Baik, sebelum kita mulai pada kegiatan sore hari ini, kita akan take foto bersama. Saya minta tolong kepada Bang Ozan, co-hostnya, untuk kita foto bersama. Silakan yang belum menghidupkan kameranya, mohon dihidupkan terlebih dahulu. Bagaimana bikin background-nya ini sih? Tekan video. Bang Ozan boleh dipandu. Saya pandu ya, Bang Ozan ya. Halo, Bang Ozan. Buat ininya background-nya. Oke, siap Bang Ozan ya. Oke, untuk yang slide pertama, 2, 1. Oke. Oke, untuk slide berikutnya ya, Bang Ozan ya. Ayo, ibu-ibu, bapak kasih senyum termanisnya. 3, 2, 1. Oke. Oke, ini slide terakhir ya, Bang Ozan ya. Ada berapa slide? 4, 3 atau 4? Slide terakhir ada 3 ya. 3, 2, 1. Matikan TV saya. Oke, cuma 2. Oke, terima kasih Bang Ozan. Baik, saya mohon bantuannya untuk kembali di-mute mikrofonnya. Boleh? Sebelum kita mulai. Baik, kembali saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini, yang telah bersedia untuk hadir untuk kegiatan briefing kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di Fast Track Digitalisasi 2023 dan saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang telah terpilih yang sudah mengikuti tahap demi tahap mulai dari pendaftaran, seleksi, kurasi, wawancara, akhirnya terpilih untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Ya, baik, sebelumnya saya juga mau menyampaikan kita sudah melakukan soft launching di Hotel Grand Central Premier Medan. Kemudian kita juga sudah melakukan kick-off meeting yang dibuka oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Ramayadi di kantor Gubernur Sumatera Utara. Kemudian kita juga sudah melaksanakan nih kegiatan pelatihan offline fotografi produk dan pemasaran digital dengan sosial media yang saya yakin sekali di mana di revolusi industri 4.0 ini akan sangat membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan usahanya ke step selanjutnya gitu. Baik. Di mana untuk sore hari ini kita akan melaksanakan briefing teknis terkait pelaksanaan kelas offline 2 dan online 1 Fast Track Digitalisasi 2023. Para hadirin sekalian, karena yang ditunggu telah tiba dan yang dinanti pun telah berada, maka acara akan segera kita mulai.
indah kalam karena ditata, terdengar santun di dalam ucapan. Inilah salam pembuka kata, adat berpantun kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puja, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Suci, dan puji, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih dan sayang, dan atas kasih sayangnya pula, kita semua dapat berkumpul pada sore yang berbahagia ini dalam rangka briefing teknis pelaksanaan kelas online 2 dan offline 2 dan online 1 Fast Track Digitalisasi 2023 untuk area 1, Sergai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Kisaran, Labura, Labuhan Batu, Labusel, dan Tanjung Balai. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena syafaatnya kita berada di sini di tengah-tengah teman-teman semuanya, beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Besar tak dihimbau gelar, yang pejabat dengan kuasanya, yang alim ulama dengan kitabnya, yang cerdik pandai dengan ilmunya, yang tua-tua dengan pusakanya. Yang kami hormati narasumber kita, Kepala UPT PLUT Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Ibu Yeni Melinda Estos MSI. Selamat sore, Ibu. Yang kami hormati Ketua Fasilitator Sarana Pemasaran Diskop UKM Provinsi Sumatera Utara, sekaligus Ketua Koordinator Fast Track Digitalisasi 2023, Ibu Ika Ornella Silalahi SE. Selamat sore, Ibu. Yang kami hormati Fasilitator Promosi Diskop UKM Provinsi Sumatera Utara, sekaligus Wakil Koordinator Fast Track Digitalisasi 2023, Ibu Desma Sihombing. Selamat sore, Ibu. Dan yang saya sayangi seluruh peserta yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Saya ucapkan selamat datang di briefing teknis pelaksanaan kelas offline 2 dan online 1 Fast Track Digitalisasi 2023. Pergi melancong ke kata Binjai, tak lupa pula membeli rambutan. Agarlah hajat bisa tercapai, marilah simak kata sambutan dari Kepala UPT PLUT Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Ibu Yeni Melinda Estos MSI. Baik, waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Tunggu baik limau lungga, tumbuh dekat pohon tomat. Selamat mengikuti Fast Track Digitalisasi tahun 2023. Semoga diikuti dengan penuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Yosida Sari selaku fasilitator kelas online Fast Track Digitalisasi tahun 2023, dan yang saya banggakan pelaku usaha peserta Fast Track Digitalisasi KUMKM bermartabat tahun 2023 area 1 yang meliputi kabupaten kota Serdang Berdagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Kisaran, Asahan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Tanjung Balai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan,
dan dapat berkumpul bersama-sama pada kesempatan ini dalam acara briefing teknis pelaksanaan kelas belajar offline kedua dan online pada tanggal 1 April 2023 mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Fast Track Digitalisasi KUMKM merupakan salah satu program kegiatan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022-2023 dengan target realisasi sebanyak 1.000 KUMKM sampai tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas brand Bapak Ibu agar mampu masuk ke ekosistem digital, serta mampu bertahan dan memenangkan pasar digital. Kelas ini bukan sekedar tempat belajar, namun menjadi tempat bersejarah perubahan aktivitas digital brand Bapak Ibu ke depannya. Digitalisasi adalah hal yang tidak bisa dihindari di era transformasi digital, sekaligus menjadi solusi bagi pelaku usaha yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Untuk masuk ke pasar digital, diperlukan mindset kewirausahaan yang juga berbasis digital. Menurut penelitian Deloitte Access Economics, konsumen semakin terbiasa melakukan keputusan berdasarkan konten digital dan melakukan transaksi secara online dalam melakukan pembelian barang. Hal ini adalah tantangan, namun juga merupakan peluang usaha yang cukup menguntungkan bagi UMKM. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam waktu dekat Bapak Ibu akan mendapatkan kembali pelatihan kelas belajar offline dan online dengan agenda fasilitasi tools digital yang merupakan iklan, toko online, laporan keuangan digital, dan transaksi penjualan digital, serta kelas belajar literasi digital yang secara teknis akan disampaikan oleh panitia. Untuk itu, saya berharap momen pelatihan bulan April mendatang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja saya menunggu outcome yang signifikan dari seluruh peserta Fast Track sehingga dapat memotivasi pelaku usaha lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mengikuti kelas pelatihan offline kedua dan online pertama di bulan April. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami penyelenggara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Horas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yeni untuk kata sambutannya yang sangat sangat memotivasi kita semua untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, untuk kita mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu penjelasan teknis pelaksanaan Fast Track Digitalisasi 2023 yang akan dipaparkan oleh Ketua Fasilitator Sarana Pemasaran Diskop UKM Provinsi Sumut sekaligus Ketua Koordinator Fast Track Digitalisasi 2023, Ibu Ika Ornella Silalahi SE. Kepada Ibu Ika, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC buat waktu yang diberikan. Saya mengucapkan selamat sore kepada seluruh UMKM yang hadir pada sore hari ini dan salam hormat kepada Ibu Kepala UPT Plut yang sudah membuka dan memberi sambutan acara briefing pada sore hari ini. Bapak Ibu
yang akan menjelaskan teknis secara detail nanti ada Ibu Desma. Tetapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang sifatnya poin-poin penting untuk acara ini. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mau para UKM yang ikut pada offline hari ini mengetahui bahwa kalau kita sudah mulai mandi, istilah kita sehari itu ya, kalau mandi basahlah gitu ya, jangan sebagian-sebagian. Jadi kalau kita sudah mulai ikut di awal, soft launching, kick off, dan ini adalah sudah mulai masuk ke intinya gitu ya. Di sini sudah mulai kita difasilitasi foto, di mana foto ini adalah tools yang salah satu yang paling penting juga bagaimana kita nanti menjual produk-produk kita di media sosial, di toko online yang akan difasilitasi, maupun di e-commerce lainnya. Jadi saya prinsipnya mengajak seluruh UKM, jangan tanggung-tanggung gitu ya. Siapkan diri untuk mengikuti acara offline ini. Siapkan diri untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dari narasumber yang sudah kita persiapkan. Nanti ada hal-hal yang detail yang akan disampaikan oleh Desma, apa yang Bapak Ibu harus bawa, bagaimana jadwalnya, dan apa hal-hal yang penting supaya tidak menjadi sia-sia gitu ya. Jangan sampai sudah datang ke acara, hal-hal yang penting tidak dibawa, contohnya produk yang bagus yang mau dipoto nggak dibawa. Terus kita akan ada aktivasi iklan melalui Telkomsel, yaitu My Ads. Kita nggak siap alatnya, nggak bawa handphone contohnya, terus kita akan aktivasi juga bagaimana mengelola usaha toko online kita melalui di Artaka, satu aplikasi yang akan kita pakai, dan ini direncanakan Bapak Ibu akan memakainya selama 6 bulan. Jadi Bapak Ibu bisa mereview diri sendiri melalui aplikasi ini, bagaimana pertumbuhan usaha Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan. Jadi Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu semua yang hadir saat ini, kalau dari jumlah peserta yang mendaftar dari area 1 itu harusnya ada 86 sampai 90 UKM, tetapi hari ini yang hadir 73, berarti sekitar 82%. Kalau ada Bapak Ibu yang mengenal teman-teman kita yang tidak hadir saat ini, boleh diinformasikan. Tetapi Bapak Ibu yang hadir saat inilah yang betul-betul mempersiapkan diri. Untuk itu saya mendorong waktu pelaksanaan nanti tetap menjaga semangat, menjaga kesehatan, walaupun di bulan puasa, saya percaya Bapak Ibu bisa memanage diri bagaimana supaya pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Kami dari panitia akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak membuat Bapak Ibu letih berlebihan gitu ya. Nanti malam mungkin kita tidak akan ada acara, Bapak Ibu bisa beribadah dan istirahat. Tapi besoknya kita akan isi kembali sampai hal-hal yang paling penting, indikator daripada pelaksanaan offline yang kedua ini tercapai. Ada 3 indikator Bapak Ibu yang harus kita capai. Yang pertama, Bapak Ibu mempunyai foto produk yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu mengetahui bagaimana cara beriklan dengan baik melalui Telkom Ads. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa mengaktifasi aplikasi dari Artaka. Aplikasi ini sangat komplit, kita sudah lihat, dan kita berharap ini sangat membantu usaha Bapak Ibu. Saya tidak akan berlama-lama supaya dapat masuk langsung ke teknis apa-apa yang perlu Bapak Ibu persiapkan, dan apa yang akan Bapak Ibu dapatkan nanti akan dijelaskan oleh tim saya, Desma. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Desma untuk pemaparan singkatnya. Saya rasa kita sangat terbantu ya Bapak Ibu mengenai untuk upgrade dari ilmu kita untuk mengenai foto, beriklan, penggunaan aplikasi. Saya rasa itu akan sangat bermanfaat sekali nih untuk usahanya Bapak Ibu ke depannya. Baik, saya ingin mengingatkan kembali, jika Bapak Ibu ada yang nanti ingin bertanya, boleh dicatat-catat dulu ya di notes-nya, di catatan kecilnya. Nanti kita akan sediakan sesi tanya-jawab di akhir pemaparan. Oke, baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu
penjelasan detail mengenai teknis pelaksanaan Fast Track Digitalisasi 2023 yang akan dipaparkan oleh fasilitator promosi Diskop UKM Provinsi Sumut sekaligus Wakil Koordinator Fast Track Digitalisasi 2023, Ibu Desma Sihombing. Kepada Ibu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC yang cantik, yang manis memeriahkan acara briefing kita hari ini ya. Luar biasa. Terima kasih juga untuk Ibu Kepala PT kita, Ibu Yani Melinda tadi sudah membuka acara dengan semangat dan ada Ibu Ika juga sebagai Ketua Koordinator. Nah, saya nggak berlama-lama lagi karena mungkin sebentar lagi sudah mau buka puasa, jadi langsung aja kita bicara teknisnya. Mungkin bisa langsung di share screen Bu Yosi. Ininya slide-nya iya. Jadi Bapak Ibu, area 1, area Sedang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Kisaran, Batubara, Labuan Batu, Labura, Tanjung Balai. Mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak disebutkan ya, tapi kita anggap Bapak Ibu sudah paham untuk lokasi yang kita maksud. Jadi sengaja kita pisah hari ini. Kita akan briefing khusus untuk area pertama dulu, karena memang area pertama jadwalnya yang paling dekat. Karena lusa ya, tanggal 31 kita sudah harus ketemu untuk kelas offline yang kedua, dan tanggal 3, mulai 3 April kita akan ketemu lagi untuk kelas online yang pertama. Next. Nah, kita awali dengan kalimat ini ya. Stop dreaming and start doing. Karena seperti yang kita tahu, sebaik apapun mimpi, tidak ada artinya tanpa aksi untuk mewujudkannya menjadi nyata. Jadi hari ini dan hari besok kita memacu Bapak Ibu semua untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dalam usaha. Next. Nah, sekelas review Bapak Ibu mengenai timeline FTD 2023, kita sudah menjalankan kelas offline yang pertama, yaitu kelas di tanggal 12 sampai 14 Maret 2023. Nah, saat ini kita masuk ke tahap kedua dan ketiga, yaitu offline kelas yang kedua dan online kelas yang pertama. Mana nanti saya akan jelaskan detailnya di offline kelas kedua itu mau belajar apa saja, dan di online kelas yang pertama itu akan belajar apa saja, begitu. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan kembali di setelah Lebaran, mulai tanggal 3 sampai 31 Mei, sampai dan seterusnya sampai di Juni, dan di ujung di 27 Juni 2023 kita akan wisuda. Next. Nah, untuk jadwal kelas belajar offline dan online ini kita jadwalkan mulai tanggal 31 Maret sampai 17 April 2023. Untuk agenda kelas offline itu yang pertama ada fasilitasi foto produk seperti yang kita udah pernah sampaikan. Kita akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk memberikan foto produknya dan mengemas produk-produknya menjadi konten yang menarik ya dalam bentuk konten foto. Kemudian yang kedua itu ada fasilitasi iklan. Nah, kali ini iklannya yang akan kita berikan itu iklan MyAds. Ini adalah kabar gembira Bapak Ibu, karena memang sebenarnya iklan ini harusnya kita plotkan untuk beberapa UMKM saja. Tapi setelah kita pertimbangkan, kita berikan kepada semua UMKM yang UMKM peserta fase digitalisasi, 1000-1000-nya kita berikan dengan budget yang sudah kita tentukan. Dan nanti akan ada lagi fasilitas iklan berikutnya, yaitu iklan yang berbentuk iklan media sosial, e-commerce, atau iklan SEO. Tapi untuk yang selanjutnya kita akan seleksi Bapak Ibu yang memang betul-betul mengikuti kelas ini dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada fasilitas aplikasi manajemen laporan keuangan. Kemudian ada transaksi penjualan digital, ini seperti POS. Kalau Bapak Ibu tahu, khususnya untuk yang kuliner ya, ini harusnya sangat penting karena transaksi penjualan aplikasi transaksi penjualan digital ini nantinya bisa berfungsi sebagai
alat pembayaran ya. Bapak Ibu bisa mencetak struk di situ, kemudian mencetak barcode di aplikasinya, dan tidak segala sesuatunya dicatat secara digital. Dan yang terakhir, toko online. Kemudian agenda kelas yang online agenda yang kedua itu agenda kelas online yang pertama. Kelas online yang pertama ya, Bapak Ibu. Nah, untuk kelas online yang pertama ini kita akan bicara tentang literasi dasar digital yang akan dibawakan oleh Google. Next. Nah, untuk kelas belajar offline yang pertama, ini untuk kelas belajarnya Bapak Ibu semua ya, di area 1 ya. Jadi yang masuk ke ruang Zoom semua ini adalah Bapak Ibu peserta dari area 1. Itu akan kelas offline yang pertama akan kita laksanakan di 31 Maret sampai 1 April 2023. Mohon dicatat tanggal 31 Maret sampai 1 April 2023. Itu artinya Bapak Ibu dari daerah area 1 ini, Sergai, Tebing Tinggi, Asahan, Kisaran, Batubara, Labuan Batu, Labusa, Labura, Tanjung Balai, harus sudah tiba di lokasi pelatihan di Singapura City Hotel Kabupaten Batubara di tanggal 31 Maret sebelum jam 12 siang. Karena jam 12 siang kita akan registrasi di hotel. Nah, untuk pelatihan di offline kedua ini kita laksanakan selama 2 hari 1 malam. Jadi next Bu Yosi. Nah, kita laksanakan mulai dari siang tanggal 12 sampai jam 12 sampai jam 1 Bapak Ibu sudah hadir. Kita harapkan sudah hadir di lokasi pelatihan untuk melakukan registrasi. Dan kemudian setelah registrasi, Bapak Ibu bisa langsung ketemu fotografer yang sudah kita siapkan. Nah, fotografer yang kita siapkan itu nanti akan ada beberapa spot, akan ada yang menghandle produk kuliner dan produk kemasan, dan akan ada yang menghandle produk fashion, craft, dan wastra. Nah, setelah itu untuk fasilitasi foto ini kita harapkan Bapak Ibu betul-betul menjelaskan produknya kepada fotografer agar nanti ketika eksekusi foto tidak salah apa yang menjadi konsep dari produk Bapak Ibu. Dan kemudian dilanjutkan dengan masuk ke kelas belajar digital marketing dengan MyAds. MyAds ini Bapak Ibu adalah salah satu fitur iklan dari Telkomsel, di mana Bapak Ibu nantinya akan bisa mentargetkan kepada siapa iklan atau promosi dari produk Bapak Ibu akan diberikan, misalnya kepada wanita atau pria, kemudian usia 20 sampai 50 tahun, kemudian tingkat penghasilan berapa begitu. Jadi lebih tertarget. Nah, saran saya Bapak Ibu nanti betul-betul diperhatikan, dipelajari apa yang menjadi konsep promosi Bapak Ibu agar tidak salah target dan budget yang kita berikan itu menjadi tepat sasaran. Dan ini sengaja kita berikan di awal karena memang momennya tepat ya, karena kita harapkan di bulan puasa ini Bapak Ibu bisa meraih omset yang lebih tinggi dengan iklan tersebut, seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua. Nah, sesi untuk MyAds sendiri itu kita tutup sampai jam 6 sore. Selanjutnya langsung isoma dan Bapak Ibu bisa istirahat. Nah, besok paginya kita lanjut dengan kelas optimalkan bisnis dengan Artaka. Artaka ini nanti akan bicara tentang manajemen laporan keuangan, transaksi penjualan, dan toko digital. Dan kemudian setelah itu kita akhiri sampai di jam 1 siang, Bapak Ibu bisa check out dan serah terima produk yang sudah diberikan kepada panitia atau fotografer. Next. Nah, ini area kelas belajar offline kedua, saya skip aja karena ini areanya tim area 2 ya, untuk daerah-daerah yang ada di sini. Kemudian next Bu Yosi. Next. Next.
Next, kita masuk ke kelas belajar online yang pertama. Nah, setelah tanggal 31 Maret sampai tanggal 1 April, kita sudah belajar kelas offline di Batubara. Nah, hari Seninnya, tanggal 3 sampai 6 April, Bapak Ibu langsung ikut kelas belajar online bersama Google. Jadi untuk kelas belajar online ini memang kita bagi di 2 gelombang. Gelombang 1 itu peserta dengan area 1 dan area 3, yaitu Bapak Ibu dan peserta dari Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, dan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Langkat. Dan minggu depannya dilanjutkan dengan peserta dari area kedua, yaitu Simalungun, Siantar, Toba, Tabo, dan sekitarnya. Seperti itu. Next, dan apa aja yang akan dibahas di kelas online yang pertama ini? Nah, tanggal 3 April kita akan belajar tentang bagaimana Bapak Ibu menampilkan bisnis secara online melalui profil bisnis di Google. Jadi goals dari kelas online ini, Bapak Ibu sudah bisa menampilkan produknya atau bisnisnya secara mumpuni di Google. Jadi ketika customer nanti akan search produk yang berkaitan dengan produk Bapak Ibu, itu produk Bapak Ibu sudah ke-detect gitu. Sudah muncul di Google. Dan ini sangat bermanfaat sekali ya, karena semua orang pakai Google seperti itu. Next. Nah, ini yang paling penting ya, ketentuan untuk fasilitas yang pertama. Untuk yang fasilitas laporan keuangan digital, transaksi penjualan digital, dan toko online, semua peserta akan kita berikan fasilitasnya. Namun sebelum kita masuk ke kelas nanti, Bapak Ibu kita harapkan terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi Artaka melalui Play Store. Nah, tadi beberapa peserta ada yang sudah respon ya, di grup kita sudah baca, ada yang kesulitan. Nah, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada kesulitan nanti di on the spot, di lokasi acara akan kita bantu untuk aktivasi aplikasinya. Nah, untuk Artaka ini sendiri seharusnya berbiaya Bapak Ibu, tapi kita Pemprov dan Telkomsel berkomitmen berkolaborasi untuk membiayai Bapak Ibu agar bisa mendapatkan layanan laporan keuangan digital, transaksi penjualan digital, dan toko online ini secara gratis. Seperti itu. Dan kita harapkan Bapak Ibu ketika sudah mendownload Play Store, ketika sudah mendownload Artaka ini di Play Store atau di App Store, jangan registrasi dahulu, karena untuk registrasi nanti akan ada kode referral. Jadi kalau Bapak Ibu registrasi sekarang dengan tanpa kode referral, nanti member gratisnya nggak bisa dapat seperti itu. Jadi arahan kita hanya mendownload saja, jangan diregistrasi. Tapi kalau mendownload saja pun terdapat kendala, tidak apa-apa, Bapak Ibu ditunggu saja sampai ke venue pelatihan, nanti kita akan bantu. Next. Kemudian ketentuan fasilitas budget iklan MyAds. Nah, seperti yang kita sudah sampaikan tadi, untuk budget iklan MyAds ini kita akan berikan senilai 250.000 untuk 1.000 peserta. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk MyAds ini bisa langsung registrasi di link berikut atau di link PDF Bapak Ibu yang sudah di-share tim admin kami di grup FTD. Nah, kemudian untuk aplikasi untuk instalasi iklan MyAds ini, nanti Bapak Ibu akan diajari bagaimana berpromosi, bagaimana cara mentarget customer sesuai dengan profil brand Bapak Ibu. Jadi kita harapkan boleh nanti langsung di-blast pada saat acara, atau boleh disisakan nanti setelah selesai acara, disisakan berapa, Bapak Ibu susun dulu metode promosinya atau fitur promosi apa yang akan disampaikan kepada masing-masing customer-nya, lalu di-blast sesuai dengan budget yang sudah kita tentukan, seperti itu. Tapi saran saya, setelah kelas ini, pada saat kelas ini jangan dulu di-blast semua, Bapak Ibu betul-betul pikirkan atau matangkan, kecuali memang Bapak Ibu sudah punya tim yang mumpuni ya di lokasi usahanya masing-masing.
Jadi memang sudah ada metode promosinya, jadi bisa langsung dibelah saja seperti itu, agar budgetnya tidak sia-sia. Next. Nah, untuk ketentuan foto produk gratis, nah ini mohon dicatat karena ini penting sekali agar tidak salah. Nah, yang pertama, Bapak Ibu jangan lupa membawa produknya. Untuk kelas offline nanti wajib membawa produk untuk difoto. Kalau kelas offline yang pertama kemarin, Bapak Ibu diinstruksikan untuk membawa produk hanya sampel saja untuk belajar. Tapi saat ini kita arahkan Bapak Ibu membawa produk untuk difoto, untuk diberikan fasilitas foto. Jadi jangan sia-siakan kesempatannya, bawa produk terbaiknya. Kemudian membawa properti sesuai dengan karakter produknya masing-masing. Misalnya produknya kue bawang contohnya. Kue bawang itu kan spesifikasinya contohnya bawang merah atau bawang putih seperti itu. Jadi Bapak Ibu boleh dibawa properti khusus. Properti ini ya spesial sesuai dengan karakter produknya masing-masing seperti itu. Misalnya jus markisa atau sirup markisa ya, boleh dibawa properti buah markisanya yang memang sesuai dengan karakter produknya seperti itu. Dan apalagi contohnya teh atau Thai tea, contohnya Thai tea ya. Bapak Ibu bisa bawa tehnya, daun tehnya seperti itu yang berkaitan dengan produknya. Nah, sebelum nanti dieksekusi foto produknya dieksekusi oleh fotografer, Bapak Ibu kita harapkan untuk brainstorming terlebih dahulu kepada masing-masing fotografernya agar tidak salah. Jadi bisa request misalnya nih, Pak, saya nggak mau pakai properti ini itu, saya mau backgroundnya putih saja, itu boleh. Pak, Bu, saya maunya begini, itu nanti boleh didiskusikan kepada fotografernya agar Bapak Ibu punya konten yang betul-betul yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Next. Nah, ini yang paling penting ya, disarankan ya Bapak Ibu, nggak diwajibkan, tapi disarankan pada kelas offline nanti membawa device laptop dan handphone minimal Android, supaya untuk kelancaran kelas offline kita. Jadi Bapak Ibu nanti betul-betul KPI kita harapannya KPI-nya 100% ya Bapak Ibu semuanya mendapatkan fasilitas iklan gratis, semuanya mendapatkan foto produk gratis, semuanya mendapatkan fasilitas aplikasi laporan keuangan, transaksi penjualan dan toko iklan gratis. Seperti itu. Jadi untuk device-nya tolong dipersiapkan mulai hari ini agar nanti pas di venue pelatihan di hari Jumat dan Sabtu Bapak Ibu bisa membawa. Baik, saya kira itu saja untuk teknis pelaksanaan pelatihan offline yang kedua dan online yang pertama di bulan April. Bapak Ibu tolong dipersiapkan waktunya. Nah, kalau untuk di bulan Mei dan Juni nanti akan ada sesinya sendiri dengan materi yang lebih mengerucut lagi. Ada materi tentang branding. Bapak Ibu akan belajar tentang rebranding produk, belajar tentang logo, belajar tentang konsep-konsep branding supaya Bapak Ibu harapannya nanti setelah keluar dari kelas FTD ini Bapak Ibu bisa merubah atau mengevaluasi logo yang sudah ada saat ini atau packaging yang sudah ada saat ini. Karena packaging itu seperti yang kita ketahui itu modal awal ya kalau kita mau berhasil di platform digital. Dan akan ada kelas-kelas digital lainnya seperti strategi digital marketing, kemudian kelas iklan dan lain-lain, termasuk kelas TikTok juga. Jadi untuk kelas online bulan 5 dan bulan 6 akan kita sampaikan di sesi selanjutnya. Tapi untuk bulan April ini kita akan melaksanakan pelatihan offline dan online di 3 area. Seperti itu Mbak Rina, saya rasa sudah cukup biar kita langsung sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Ibu Desma untuk pemaparan mengenai teknis pelaksanaan pelatihan kita nanti berikutnya untuk kegiatan pelatihan fasilitas
pelaksanaan kegiatan pelatihan fast track digitalisasi kita. Saya rasa Bapak Ibu ini support dari Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara itu udah sangat lengkap banget ya. Saya rasa udah sangat luar biasa banget. Kalau misalnya nih ya kita ambil pelatihan sendiri di luar seperti foto produk gitu kan, atau belajar tentang My Ads, atau apalagi penggunaan aplikasi Artaka ini kan nilainya tidak sedikit. Saya pribadi produk dan itu tidak murah gitu. Ini diberikan gratis loh Bapak Ibu. Jadi saya rasa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan buka untuk 3 pertanyaan pertama. Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Ini ada penanya pertama. Atas nama Ibu Salwa Afifa. Ibu Salwa boleh dibuka suaranya, jangan di-mute. Silakan Ibu untuk bertanya. Izin Kak, perkenalkan. Saya Salwa Afifa Ilra. Iya. Dari membawakan produk Blastering Nusantara, Kak. Nah, saya izin bertanya seperti ini, Kak. Kan kemarin itu saya daftarnya dari lokasi Batubara nih ya, Kak. Dan kebetulan Batubara itu dari 31 Maret sampai 1 April nih Mbak. Nah saya kan kebetulan sekarang kan mahasiswa nih Mbak, jadi sekarang lagi ada di Medan gitu. Boleh nggak kira-kira saya ikutnya itu pelatihan offline-nya itu yang di daerah Medan Mbak, bukan di Batubara gitu Mbak. Karena kan kalau di Batubara saya harus pulang lagi gitu Mbak, sementara ada urusan kampus lagi sih Mbak, gitu Mbak. Oke. Baik, Mbak Salwa. Kita keep dulu ya pertanyaannya untuk pergantian ikut pelatihannya dari daerah Batubara ke Medan, nanti bagaimana prosesnya ya. Oke, untuk penanya berikutnya ada lagi? Dengan Bapak, sorry. Oke, dengan Bapak Yusuf ya. Terkait aplikasi Artaka, apakah bisa di-download di Android yang satu, tapi device, maksudnya gimana Pak? Boleh bertanya langsung Pak? Dibuka aja suaranya, jangan di-mute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Silakan Ya. Bapak. Di device yang satu bisa di-download aplikasi Artaka, tetapi di yang agak terbaru di Android saya yang terbaru nggak bisa karena ada keluar kata-kata itu versi lama gitu. Saya maunya pakai. Oke, itu baik. aja, Mbak. Masalah ini ya, kendala download untuk aplikasi Artakanya ya tidak bisa di handphone yang terbaru. Seperti itu, Pak? Betul, betul. Oh iya, baik. Kita keep dulu pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi penanyanya? Boleh raise hand? Ya. Siapa ini yang raise hand? Cangkir Labura. Boleh di-unmute, Pak? Ya. Atau Halo, Ibu, Assalamualaikum. ya? Waalaikumsalam. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dengan Bapak siapa Pak? Ya, saya dengan Chandra Kirana dari Labuan Batu Utara atau Labura. Mau nanya, Mbak, itu kan saya kan ada 4 produk kan? Markisa, Jeruk Kasturi, Martabi, dan Sirsa. Kebetulan besok produk saya yang satu nggak ready karena barangnya nggak ada. Boleh nggak 3 aja cuman saya bawa? Kemudian pertanyaan selanjutnya, itu propertinya kan seperti buah, seperti kata Mbak Desma tadi, buah markisanya, terus termasuklah itu gelas atau ceretnya gitu ya, tekonya gitu ya Mbak. Oh, propertinya ya gitu maksudnya Pak? Propertinya iya. Oh ya, oke. Baik. Atau kain-kain goni itu, apakah termasuk semua itu? Background-nya seperti itu ya, intinya Ya, untuk propertinya ya. Baik, kita keep pertanyaannya.
Atau lagi, backgroundnya sudah ada di sana gitu, Mbak. Oke. Oke. Baik. Ada lagi? Oke, sudah Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Sudah. Kita jawab dulu ya untuk 3 pertanyaan di Ya. awal ini ya. Boleh dibantu untuk Ibu Desma, penanya pertama, Mbak Salwa. Bagaimana cara prosesnya? Apakah bisa beliau mengubah tempat pelatihannya dari daerah Batubara ke Medan, Bu Desma? Bagaimana, Bu? Ya, terima kasih. Kebetulan ini Mbak Salwa saya yang interview ya kemarin ya. Saya tadi sempat bingung, iya ini Mbak Salwa harusnya di Medan, kenapa jadi peserta Batubara seperti itu. Iya, nggak apa-apa Mbak Salwa, kalau misalnya saat ini memang sedang ada keperluan di Medan, jadi nanti mengikuti pelatihan yang di Medan. Tinggal nanti konfirmasi ke admin FTD yang ada di grup besar. Begitu ya. Jadi kita nggak masalah, yang penting teman-teman tetap mengikuti kelas pelatihannya. Jadi kalau misalnya ada kendala teknis, tetap boleh dibicarakan ke panitia. Jadi intinya boleh ya. Oke, gimana Mbak Salwa, udah dipermudah nih ya? Berarti nggak ada masalah ya untuk pindah ke Medan. Sip. Oke, thank you. Baik, ke penanya berikutnya, Bapak Yusuf, mengenai kendala download aplikasi Artaka di handphone yang upgrade terbaru ya, mungkin ya Bu, nggak support gitu. Gimana Bu? Iya, Pak Yusuf, saya juga seperti itu kok. Jadi tenang aja bagi Bapak Ibu yang memang saat ini kesulitan untuk mendownload, nanti di hari H akan dibantu oleh narasumbernya. Jadi nanti akan diberikan APK khusus, langsung diberikan APK sumber Artakanya. Jadi kalau memang handphonenya nggak support, langsung ditembak sama narasumber yang dari Telkomsel. Jadi nggak apa-apa Pak Yusuf, untuk sekarang nggak usah di-download dulu, nanti pas di lokasi acara akan kita bantu. Oke, untuk penanya terakhir dari brand Cangkir Labura, boleh nggak Bu beberapa produk aja yang dibawa, kemudian apakah properti untuk foto produknya sudah disediakan, baik itu background-nya atau properti pendukung lainnya seperti cangkir atau ada serbet, seperti itu Bu, gimana Bu? Ya, halo Cangkir Labura. Ya, Pak, siapa namanya? Saya lupa. Nah, boleh nggak 3 produk? Ya, boleh-boleh saja. Bapak Ibu, untuk foto kita berikan maksimal 16 foto. Jadi kalau ditanya boleh 3 nggak dari 4, ya boleh sekali. Cuma dipertimbangkan ya, karena kita ini fasilitasnya kan sudah berikan. Jangan sampai kita udah berikan fasilitasnya ternyata Bapak Ibu nggak semua foto produknya difoto gitu, nggak terakomodir. Kalau kita sih harapannya kalau misalnya produknya ada 5 ya 5-5-nya dibawa gitu, supaya Bapak Ibu punya modal konten yang mumpuni seperti itu. Ya boleh, jawabannya boleh. Cuma harapannya ya kalau bisa sih ada ya lengkap gitu, lebih bagus supaya lebih proper lagi. Cangkir Labura punya konten fotonya udah lebih lengkap. Untuk properti yang mengerucut ke produk itu wajib, kayak misalnya tadi sirup markisa, bawa markisa seperti itu kan. Kemudian kalau untuk yang gelas-gelasnya harusnya sudah disiapkan sama tim fotografer, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu kalau misalnya ragu, kayak misalnya pengen nih cangkirnya yang seperti ini nih, nanti takutnya dari fotografer yang disiapkan nggak sesuai gitu, dibawa aja nggak apa-apa, nanti kan bisa dikombinasi sama yang disiapkan oleh fotografer. Seperti itu Pak. Ya. Oke, makasih Mbak. Baik, udah cukup jelas ya Pak ya? Ya. Iya, baik. Mungkin kita boleh ke sesi berikutnya, Bu, untuk 3 pertanyaan selanjutnya. Masih boleh? Masih ada waktu? Masih, Mbak. Boleh ya. Ini yang pertama dari Bapak Aser ya. Kebetulan beliau penyandang disabilitas ya. Apa boleh untuk membawa pendamping seperti itu? Kemudian ini mungkin ada pertanyaan terkait dengan Mbak Salwa, Bu. Sepertinya nggak jauh beda, tapi mungkin bisa kita tegaskan kembali. Apakah boleh, kalau Mbak Salwa tadi kan dia daftarnya di di Batubara,
terus pindah ke Medan. Nah, ini Pak Rian nih bertanya nih, boleh reschedule nggak Bu? Kebetulan di waktu tersebut tidak bisa untuk hadir berhalangan. Kemudian ini ada dari Bapak Haris Chan. Boleh Pak di-unmute? Bapak Haris Chan, tadi ingin bertanya. Halo Bapak, oke mungkin kita lihat penanya berikutnya. Dari Ibu atau Bapak Hanan ya. Makanan yang rentan basi, bagaimana prosedur fotonya Bu? Oke, sudah 3 pertanyaan ya. Baik, bisa kita bantu jawab Ibu Desma untuk pertanyaan yang pertama. Apakah boleh bawa pendamping untuk Bapak Asar? Ya, Bapak Asar ya namanya. Namanya di sini. Ya, untuk penyandang disabilitas ya seperti yang sebelum-sebelumnya kita perbolehkan membawa pendamping karena sebelumnya juga kita sudah memperbolehkan karena memang kalau memang tidak mumpuni sendiri ya. Jadi kalau memang nggak bisa sendiri datang, memang harus bawa pendamping itu nggak apa-apa kita perbolehkan. Tapi saran saya boleh dilapor dulu ke panitia ya. Jadi kita bisa mendata berapa orang teman-teman yang penyandang disabilitas yang akan kita fasilitasi pendampingnya seperti itu. Iya baik. Gimana Bapak? Jangan lupa dilaporkan terlebih dahulu ya kalau memang harus membawa pendamping. Cukup Bapak Asar? Baik. Baik, kita masuk ke penanya berikutnya mengenai pergantian schedule karena berhalangan. Bagaimana itu Bu? Nah, kalau untuk pergantian schedule ini, pergantian yang bagaimana? Boleh dijelaskan lebih detail. Kalau tadi Mbak Salwa kan kebetulan memang sedang ada di Medan, berarti akan ikut kelas yang ada di Medan. Kita akan pindah lokasi ya. Tapi kalau schedule untuk kelas area 1 ini, schedule-nya hanya 1 kali. Tanggal 3 cuma 1 gelombang. Beda dengan area 2 dan area 3. Area 2 itu ada 2 gelombang. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa pilih di gelombang 1, gelombang 2. Kemudian area 3 itu ada 6 gelombang karena jumlah pesertanya lumayan banyak, ada 600 sampai 700 peserta. Jadi kita bagi ke 6 gelombang. Tapi kalau untuk batubara hanya ada 1 gelombang karena pesertanya hanya di bawah 100. Seperti itu. Jadi tidak ada reschedule waktu. Tapi kalau mau reschedule tempatnya mau di Medan, itu nggak apa-apa, nanti tolong sampaikan ke panitia seperti itu ya. Tapi mengingat ini sudah dekat waktunya untuk yang teman-teman yang di daerah area 1, kalaupun misalnya ada yang mau reschedule, kita tetapkan jangan lebih dari hari ini, maksimal jam 8 malam hari ini kita udah terima datanya, Bapak Ibu sudah melapor ke panitia. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang di Medan untuk di Medan kan ada 6 gelombang, nanti gelombang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin kalau antar gelombang, kalau misalnya Bapak Ibu berhalangan hadir di hari Seninnya ya, nanti bisa komunikasi ke panitia untuk reschedule ke gelombang berikutnya. Seperti itu. Tapi jangan dadakan ya, nanti kalau misalnya jadwalnya di hari Senin, mungkin di Amin 4-nya sudah bisa melapor ke panitia seperti itu. Karena Medan sendiri masih lama ya, masih tanggal 10 Bapak Ibu. Dekat ini memang area 1 area. Mbak Rina, ini saya lanjut aja ya bercepat ya. Tadi saya ada baca ya, boleh Bu. Untuk produk yang cepat basi gimana katanya ya. Jadi Bapak Ibu kan gitu datang nanti langsung registrasi dan ketemu brainstorming sama fotografer. Jadi saya rasa kalau untuk Bapak Ibu kalau misalnya nanti makin cepat datang nggak masalah, produknya kan nanti yang kuliner akan diprioritaskan, akan difoto duluan. Yang produk-produk basah ini akan difoto duluan, jadi mengurangi resiko yang barang rusak dan lain-lain, supaya secara estetika, secara tampilan produknya tetap bagus seperti itu.
Nah, tadi ada yang tanya nih, Bapak Ibu, hotelnya di penginapannya di provide nggak? Iya, kalau untuk area 1 dan area 2 itu hotelnya di provide. Tapi kalau area 3 itu daerah Medan sekitar, Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, itu kita full day. Jadi mulai jam 8 pagi, jam 6 sorenya, sampai jam 5 sore pulang ke rumah masing-masing. Jadi itu tanpa menginap. Jadi fasilitas menginap itu hanya di area 1 dan area 2 ya Bapak Ibu. Di area Batubara dan sekitar, dan di area Parapat dan sekitar, seperti itu. Udah full support ya intinya ya Bu? Iya, full support. Seperti biasa ya, kayak kemarin transportasi akan kita fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian penginapan, makan, minum juga kita fasilitasi. Begitu. Beruntung sekali nih Bapak Ibu yang sudah terpilih ya untuk ikut pelatihan Fast Track Digitalisasi 2023 ini. Baik, ini mungkin yang terakhir Ibu, ada yang tanya untuk yang fashion ya, manekinnya disediakan sendiri atau bagaimana? Nah, kabar baik buat Bapak Ibu yang produknya fashion dan wastra. Catat ya, fashion dan wastra kita akan siapkan model. Model wanita atau pria. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum kelas offline-nya, kita akan sebar Google Form untuk Bapak Ibu isi, khusus yang fashion dan wastra, apakah mau model pria atau wanita berhijab atau bernon hijab, nanti bisa disampaikan di form itu. Begitu ya. Tapi untuk produk pack produk, kuliner, craft, dan koperasi itu dan craft ya, itu tidak difasilitasi model, hanya seperti foto flat lay biasa gitu. Cuma propertinya kita persiapkan lebih bagus lah. Seperti itu Ibu Charity Butik ya. Baik. Ini antusias sekali Mbak Rina. Sebenarnya Ibu Charity ini dari Medan loh. Ini beberapa ada yang dari Medan. Oh iya, beberapa memang ada disampaikan kita dari Medan masuk ke area 1 ini. Padahal nanti akan ada juga ya jadwal untuk Medan ya Bu ya? Iya, nanti untuk jadwal area 2 itu Samosir, jadwal area 2 itu yang di Parapat ya, Simalungun, Samosir, Siantar, Toba, Taput, Tapteng, Dairi, Pak Karo, Tapsel, Tapteng, dan ke atas ya sampai Nias juga itu kita akan ada briefing khusus seperti itu masuk area 2. Jadi nanti setelah area 2 baru kita briefing ke area 3. Ditunggu aja Bapak Ibu informasi di grup, jangan takut. Jadi tadi banyak juga Mbak Rina yang tanyakin di WA grup kurasi, Bapak Ibu yang nggak ada nggak di Japri, nggak ikut nggak? Jadi semua yang sudah masuk ke grup besar itu sudah pasti lulus. Jadi apapun programnya Bapak Ibu sudah pasti kita ikutkan. Jadi jangan takut ya. Iya, jangan takut Bapak Ibu, jangan takut ketinggalan, jangan takut nggak diajak. Pokoknya kalau udah masuk grup aja ya, udah pasti ikut semua kegiatan pelatihan. Jangan sampai nyesel udah di dalam nggak dimaksimalin. Kalau saya ini jujur nyesel nih Bu. Sejujurnya saya punya usaha pribadi nih, tapi saya nggak ikutan daftar karena ada terkendala offline, saya nggak bisa ikut gitu kan. Ya nyesel juga nih nggak bisa ikutan. Jadi buat Bapak Ibu yang udah masuk, manfaatin banget gitu. Karena saya tahu banget kalau dinilai dengan rupiah ini nggak sedikit loh Bapak Ibu. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Koperasi, udah sangat luar biasa nih ngebantuin Bapak Ibu untuk upgrade usahanya untuk ke next level, untuk lebih baik lagi. Tepuk tangan dong yang luar biasa untuk Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara. Udah support kita UMKM untuk lebih baik lagi ya Bu ya? Ya, baik. Iya, baik. Mengingat waktu sudah sore, bagi yang melaksanakan ibadah puasa mau berbuka puasa, siap-siap ya ibu-ibunya, gitu kan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu seluruh peserta Fast Track Digitalisasi 2023 yang telah bersedia hadir, meluangkan waktunya sore hari ini untuk di briefing mengenai kegiatan pelatihan kita. Maka demikian, sampai bertemu lagi untuk sesi berikutnya.
Saya Rina Andini Rizky beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah penyampaian. Selamat sore, selamat berbuka, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.